Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas ya tentang settingan rawatan Gen B3 kita ya. Jadi pelanggan-pelanggan ini kita cek, beberapa dari mereka itu ada yang ngirim video katanya ada kurang greget, ada juga yang dia itu tidak fokus sama lawan. Jadi ada beberapa pelanggan kita kemarin yang dari Kalimantan, kemudian dari Depok, itu sudah ngirim video ketika mereka latihan gantang ya, Gen B3 kami. Nah hasilnya itu ada yang belum juara, ada juga yang memang belum digantang, cuma latihan-latihan biasa kumpul teman-teman. Nah kita akan menanggapi di video-videonya ini ya. Ada beberapa kesalahan, mungkin mereka juga belum tahu dan tidak bertanya ke kami, bahwa kalau Gen B3 itu memang tipenya itu sudah tipe fighter tinggi. Dia burung tipe panas. Jadi kalau kalian jor jangkrik itu salah. Jangkriknya itu sekitar 1 atau 2 per hari. Itu pun diselang-seling, bisa diselang-seling. Atau kalau kalian ingin tiap hari ya cukup 1 aja. Dan penjemuran itu 5-8 menit atau 10 menit. Dan dia akan mangap kalau kalian jemur sampai 15 menit, 20 menit. Makanya banyak laporan dari pelanggan kita itu, ada yang dari Aceh juga ya, baru masuk tadi malam itu. Nanti saya gantang habis lebaran aja bang. Tapi saya bingung juga, begitu dijemur burung ini suka mangap. Nah kita berikan saran kalau app-nya, jangkriknya itu diturunin. Jadi nggak usah kita berikan sampai 5 sehari. Untuk Gen B3 ini khususnya ya. Jadi pemberian app-nya itu 1-2 aja. Kalau kalian ingin gantang, ya buat dia greget, tambah 1 aja jangkrik itu udah cukup. Nggak usah kalian jor lagi sampai 5 atau 3, nggak usah. Jadi kesalahan-kesalahan mereka ini tidak memahami karakter burung. Sekali lagi kami sampaikan kalau Gen B3 ini memang karakter tipe fighter tinggi, tipe panas. Dia seperti memendam karakternya. Di rumah hanya ngeriwi, tapi ketika ada lawan dia langsung tegap ya, langsung pasang badan dia itu. Dan dia langsung mengeluarkan tembakan-tembakan. Apalagi yang gacor, yang mudah gacor itu ada itu. Seperti kiriman dari Kalimantan, Pak Santoso. Itu sampai dia pisahin, dia letakkan di gang. Antara rumahnya sama rumah tetangganya itu ada gang. Diletakkan di sana masih tetap bunyi. Itu tanda fighter tinggi ya. Dan semakin ada suara-suara di sekitar, suara kendaraan, itu semakin membuatnya semakin panas. Karena memang di sini kalau perawatan memang kita jemur di pinggir jalan. Adaptasi pinggir jalan ini memang membuat mereka menjadi karakternya itu seperti beringas ya. Jadi emosi pembawaannya itu. Tujuannya itu ketika di gantangan mereka tidak takut melihat juri, melihat orang yang lewat. Juri itu kan pasti mondar-mandir, dia memberikan penilaian. Nah, dia tidak takut. Nah, yang kedua, lihat kendaraan yang masuk ke dalam arena di parkiran, dia tidak takut. Baik itu motor atau mobil, atau kalian ngebawa burung ini pakai mobil, pakai motor, dia nggak takut. Ketika kalian letakkan di belakang ya, pakai tas, dia nggak takut. Sudah biasa mendengar suara kendaraan, baik motor maupun mobil. Karena rumah kita di pinggir jalan. Adaptasinya itu memang di sekitar umur 1,5 bulan sampai 2,5 bulan baru kita kirim. Makanya setiap video pengiriman kita itu selalu kita tampilkan ini loh, stok-stok untuk yang kita kirim. Selalu kita jemur pinggir jalan. Kemudian di sauna itu juga nggak lama, paling 5 menit 10 menit kita biasanya di rumah. Kemudian dihadapkan di jalan, karena rumah kita pinggir jalan. Di sini banyak suara mobil, suara motor, truk-truk lewat ya kan. Ada juga truk-truk pengangkut sawit dan lain-lain. Ada bus besar juga lewat karena jalan lintas Bengkulu Palembang, Bengkulu Linggau. Ini rumah kita di sini, pinggir jalan dekat tol. Jadi wajar burung ini ketika dia ngelihat manusia atau ngelihat motor atau mobil yang lewat, dia emosi. Nah, jadi karakter Gen B3 ini sekali lagi kami jelaskan, tipenya fighter tinggi, tipe panas. Jadi nggak usah dijor, nggak usah dijemur terlalu kuat. Ya, kalau kalian jor jangkrik sampai 5-10 salah itu. Karena dia 1 jangkrik aja udah seneng dia, apalagi 2 jangkrik. Kita mainkan jangkrik itu pelan-pelan aja. Sehari itu yang kecil-kecil itu 1 atau 2 pagi sore. Untuk usia dari trotol 2,5 bulan sampai dia pastol, sampai kalian gantang. Nah kalau untuk kroto ini banyak juga yang salah. Seperti teman kita di Aceh kemarin, pelanggan kita itu ya, dia megang Gen B3 ya kan, di Tamiang. Nah dia cerita sama kita, bang kalau kroto pemberiannya kita itu 3 kali dalam 1 minggu. Menurut kita itu terlalu berlebihan. Jadi kalau untuk Gen B3 itu usia pastolnya ini ya, kalau kalian ingin gantang usia pastol, krotonya itu seminggu sekali udah cukup. Itu pun 1 sendok makan atau paling banyak 2 sendok makan. Dan ini dibagi
Kalau dia ini bodinya big bukan medium, otomatis porsi makannya beda. Kroto itu 2 sendok seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Krotonya itu 2 sendok makan. Itu pun kalian bersihkan, jangan bercampur dengan semut, ya, semut kroto. Kemudian kalau bodinya itu agak sedikit kecil, medium, ya, ini tuh khusus Tragen B3 ini. Ada yang bodinya seperti lamping, tapi dia nggak kecil, ini medium. Itu porsi makannya kroto cuma 1 sendok. Dan jangkriknya itu cuma 1 sehari. Itu untuk yang body medium, dia tidak kecil, bodinya panjang. Seperti pemain di Ketaun yang megang Gen B3 itu bodinya panjang. Ada lagi yang di Ketaun di Bengkulu Utara megang satu lagi ya, juara semua nih mereka berdua nih. Itu bodinya agak besar ya, di atas medium, tapi tidak terlalu big. Dan ekornya sedang. Kalau kalian lihat mungkin pendek ekornya. Nah, itu porsi makannya justru banyak itu. Bisa sampai 3 jangkriknya. Kemudian kalau kroto itu seminggu bisa 2 kali. Kalau pemberiannya 3 kali menurut kami itu terlalu berlebihan untuk usia pastol Gen B3. Karena Gen B3 ini kita paham dari dulu dia nggak ngerepotin. Burung ini nggak ngerepotin orang, nggak ngerepotin yang ngerawat, nggak ngerepotin tuannya, nggak ngerepotin kalian. Jadi kalau dia nggak jalan di lapangan, ya ini ada dari Depok ini kita lihat kiri kanan depan belakang itu nggak ada tekanan, ya seperti nggak jalan. Tapi dia udah siap, udah gini dia, itu tanda dia fighter, ya. Walaupun lawannya dia matung ya kan, kiri kanan ada yang satu lagi, ya kelihatan di video. Ini bukan berarti dia ini nggak bisa juara, ini hanya kurang beruntung. Kalau Gen B3 itu memang harus dijepit, kiri kanan depan belakang itu harus lawan yang aktif, yang benar-benar kerjanya bagus. Nggak usah takut. Lihat lawan yang bagus, burung Gen B3 itu tambah bagus, dia bisa mengikuti. Contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti pelanggan kita di Kalimantan. Itu lawan burung Borneo, burung tua, burung mapan. Sedangkan dia ini real 4 bulan. Karena netas di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya. Baru 4 bulan baru masuk. Memang cepat mutasi, cepat nabung. Begitu kita kirim itu kemarin sudah posisi dorong ekor segini ekornya itu. Tiba saatnya mereka gantang langsung di Kalimantan. Kita pun bingung, ini burung siapa Pak? Itu ada chat kita sama dia. Lah ini dari Mas Asdang. Loh, dari aku ternyata. Jadi dia gantang, latihan biasa ini kumpul-kumpul teman sambil ngopi kan. Jalan dia, lawan burung Borneo. Ya, dia udah kayak gini burung Borneo itu ya. Dia ikutin. Ternyata Gen B3 bisa juga, gaya seperti sujud. Ya, nah itulah ciri-cirinya. Kalau burung kalian itu sudah mau tampil, dia pasti pasang badan. Kalau Gen B3 itu, ini ciri-ciri burung Gen B3 siap tampil ya, siap gantang. Itu dia pasang badan kalau ngeliat lawan kayak gini-gini dia. Dan ekornya kayak gini. Jadi nggak peduli lawan seperti apa, lawan bagus justru tambah bagus. Kiri kanan, depan belakang, ya kan? Kalian letakkan dia di tengah, dijepit, ya kiri kanan lawan aktif justru tambah bagus Gen B3, bisa-bisa juara. Yakinlah. Karena pengalaman teman-teman pelanggan kami ya seperti itu. Kalau dia dijepit dengan lawan yang tangguh, dia makin gila kerjanya, makin bagus, makin rapi. Ini kelihatan ini di Depok, dia seperti mencari lawan, ngejar sampai turun ke tangkringan bawah. Dari atas ke bawah. Itu tandanya cari lawan dia, mana yang bisa ngelawan ini. Kita lihat di sana yang satu, yang dua, yang ketiga itu diam, matung. Untung dia nggak matung. Terus sekali dia matung. Habis itu dia gini lagi. Menunjukkan perlawanan, apa lagi ditekan ya. Buat pelanggan di Depok ya, cari lawan yang kiri kanannya kerja, baru digantang Gen B3 itu letak di tengah, baru dia jalan. Yakinlah bisa juara itu. Terus untuk yang di Kalimantan itu siap gantang ya Pak Santoso. Pak Santoso ini sudah ngambil 11 ekor Gen B3, ada video-videonya, pengiriman ke-1 bahkan pengiriman kedua, kalian harus cek ya. Langsung gantang real 4 bulan ini, gantang ya, latihan, walaupun latihan dia udah berani gantang ke tiang besi. Diadu sama teman-temannya burung-burung Borneo. Mungkin ada burung-burung lain juga lah, bukan Borneo aja. Jalan, mainnya rapi. Itu tandanya burung fighter ya, calon juara. Terus untuk yang Om Nopal di Aceh ya, di Tamiang, itu gantang aja habis lebaran karena dia itu memang fighternya tinggi. Om, itu burung ketika kita jemur panas dia matuk ring, itu tandanya dia kesal, emosi, marah. Jadi gini ya Om Nopal, kita ceritakan. Kalau untuk porsi kroto Gen B3 itu menurut kami ya, saran ini sekedar saran, itu 1 minggu cukup 1 kali 1 sendok untuk tipe burung Om Nopal. Karena tipenya itu punya Om itu medium bukan big, kecuali dia big badannya gede ya kan.
Seperti teman kita kemarin di Bogor, nah itu body big, bodinya waktu trotol itu sebesar kapas tembak. Boleh dikasih kroto itu sampai 2 sendok. Seminggu sekali misalnya kan, sekali kasih itu 2 sendok. Nggak masalah itu. Karena bodinya big, porsi makannya beda. Dan satu hal, kroto itu bisa menaikkan birahi untuk murai muda. Jadi ada pertanyaan habis makan kroto, bang dia itu mau mandi di cepu. Baru jemur sebentar dianginkan langsung mau mandi cepu. Benar, karena dia itu emosinya naik, birahinya naik, jadi imbang. Emosi ada, birahi ada, otomatis suhu badannya itu panas. Ya, kroto itu bisa membuat dia itu bergairah. Ya, bukan membuat dia itu kepanasan, bukan. Kalau jangkrik iya, membuat dia kepanasan. Kroto itu membuat birahi, membuat dia bergairah. Apalagi burung tipe panas, tentu pengen mandi. Maka dari itu kalau kroto itu kalau pemberiannya biasanya pagi-pagi, ya. Kalau enggak tuh siang hari. Kalau sore kalian mau gantang berikan kroto, lebih baik mandi dulu baru gantang. Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania, sekedar tanggapan beberapa video, kemudian kita chatting sama pelanggan kita di Aceh, Kalimantan dan juga di Depok. Ya, kita komentar, mudah-mudahan mereka nonton, ini sekedar masukan aja, ya. Mudah-mudahan yang kalian itu bisa juara seperti Gen B3 yang lainnya. Ya. Ingat ya, untuk kroto itu seminggu sekali udah cukup. 1 sendok sampai 2 sendok kalau bodinya yang big. Kalau udah 2 kali dalam 1 minggu itu udah lumayan itu. Ya, settingannya itu udah tinggi. Nah, terus untuk jangkrik itu 1 sampai 2 aja sehari. Bisa diseling. Hari ini diberikan, besok enggak, besok lagi enggak apa-apa, lusa. Ya, kemudian Gen B3 ini harus dikerodong seperti Pak Santoso ini, ditunggalkan, diletakkan di tempat yang ada anginnya, berangin. Ya, itunya dibuka sedikit ruang udara, biar ada ruang udara masuk. Kerodongnya boleh tipis, ya, nggak usah terlalu tebal. Kalau di siang hari perlu dikerodong itu Gen B3. Biarkan dia itu seperti ngamuk di dalam kerodong, dengar suara kendaraan, orang sedang lewat, suara mobil, suara klakson, biarkan aja. Mendengar suara lawan lain nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Kalau Gen B3 biasa aja itu. Ya, yang penting jangan ditempel terus. Jarak, misalnya dari depan rumah ke tengah atau di belakang rumah kalian jarak beberapa meter. Nggak terlalu mepet seperti ini. Kalian menggantungnya itu dengan murah-murah yang lain. Nah, kayak gitu, ya. Kayak Pak Santoso itu benar itu. Cara pengkerodongannya kemudian dibuka sedikit ya, biar udara masuk. Nah, terus untuk jangkrik udah ya tadi ya. Kemudian untuk jemur 5 menit sampai 10 menit aja udah cukup. Enggak tiap hari. Enggak tiap hari. Jadi Gen B3 ini enggak suka dijemur. Ya, enggak suka terlalu panas, ya. Dia suka suhu itu yang sedang-sedang aja. Kalau panas dia suka yang ada anginnya, banyak angin. Nah, sejuk kayak gitu, ya kan? Nah, terus kalau untuk mandi seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Ini Gen B3 kami ya. Tuh biasanya itu. Nah, kemudian untuk umbar, boleh kalian umbar ya kalau dia merasa badannya itu berat. Ketika nangkring kelihatan ya, kadang bisa lihat kan bodinya ramping atau gemuk. Ah, itu boleh dijemur. Kalau udah ramping nggak perlu. Kalian bisa lihat kalau bodinya itu kegemukan, banyak makan, bulunya sering ngembang. Nah, itu kalau kalian ingin umbar nggak apa-apa sambil dijemur atau umbaran ditutup lah. Pakai alas biar nggak kena sinar matahari, nggak apa-apa. Cuman kalau untuk umbar itu kita sarani jangan untuk burung-burung usia muda, usia pastol yang bodinya udah ramping, ya itu nggak perlu diumbar lagi, cukup dijemur aja. Ya, kalian lepaskan tangkringan itu, tangkringan yang atas itu, kalian berikan tangkringan yang bawah. Jadi biarkan dia loncat-loncat kayak gini aja nanti. Lebih bagus lagi di dekat kendaraan, ya yang sering lewat jalan lintas seperti kami ini. Jadi dia loncat-loncat gini, gerabakan ke sini, nampar sini, nggak apa-apa, seperti ngumbar itu, ya. Nah, jadi umbar itu tidak begitu wajib ya kalau untuk Tragen B3 kami. Apalagi rata-rata mereka ini gantang di usia pastol. Kecuali Gen B3 itu badannya gemuk, ya kan, jarang bergerak. Kalian bisa mantau itu, bisa kalian lihat, ini jarang bergerak, banyak makan, nah, itu perlu diumbar. Tapi kalau dia udah lincah, udah gini-gini, nggak perlu lagi diumbar, cukup jemur. Nah, itu rawatan-rawatannya ya, pola makannya sudah ya. Apalagi ini untuk ulat nggak usah diberikan ulat ya, nggak usah. Kebiasaan dari trotol juga nggak kita berikan ulat ya kan. Kalau kalian ingin berikan di cuaca dingin aja, itu pun 1 sampai 2 ekor ulat ongkong, ulat kandang ya sedikit. Cacing boleh, cacing ya usia pastol. Berikan aja 1 sampai 2 ekor untuk Tragen B3 itu.
untuk proteinnya, untuk dia dokor pada saat mabung bagus. Kemudian minyak ikan campur sama kroto boleh juga sobat kicau mania ya. Jadi pemberian app itu diatur. Intinya gen B3 ini jangan sampai kalian salah membaca karakter. Dia ini memendam menyimpan karakternya, padahal dia ini bukan tipe dingin. Dia ini tipe panas, begitu lihat lawan langsung on. Begitu dia emosi langsung nembak. Dia tipe burung konslet. Ketika pulang dari gantangan masih menggacor aja. Ketika ketemu lawan sampai di rumah dia kayak ya konslet gitu. Kayak burung udah gila, selalu bunyi, selalu ngeplay sendiri dalam kerodong. Itu biasa aja gen B3. Karena tipenya itu memang tipe fighter tinggi. Ya, jadi nggak perlu dijor app berlebihan, penjemuran berlebihan, umbar yang jor-joran nggak usah. Ya, mandi setiap hari nggak usah. Ya, mandi diatur 2 kali aja cukup, 1 kali 3 kali. Kroto dijor tiap hari nggak usah, 1 kali cukup. Jangkrik perharinya cuma 1, cuma 2, diselang-seling besok lagi diberikan, hari ini nggak diberikan nggak masalah. Ya, itu aja perawatan untuk Tragen B3 kami. Mudah-mudahan kalian juara seperti pemain-pemain lain, pelanggan lain. Nah, itulah sobat kicau mania untuk review kita ya di video-video teman-teman kita, pelanggan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.